perlindungan anggota terhadap PPAT, ya kan? Kita memang sementara ini kan PPAT kan belum ada undang-undangnya khusus untuk PPAT. Tapi kan kita sudah punya PP, walaupun tentu tingkatannya lebih rendah daripada undang-undang ya. Undang-undang pertanahan itu kan dari sudut pandang saya, kita itu kan jangan berpikir sektoral, ya. Artinya kita ini kan berbicara tentang agraria, ya. Kalau pertanahan itu kan hanya sebagian daripada persoalan agraria. Agraria itu kan menyangkut air, tanah, ya kan, udara, dan segala ada yang berada di dalamnya, iya kan. Udara, misalkan mengenai persoalan burung, bagaimana melindungi burung, bagaimana persoalan aviation, masalah pesawat terbang, itu kan melintas udara. Nah sekarang kalau hanya tanah, dia berpikir tentang tanah doang, ya kan. Kita harus bedakan antara tanah dan agraria. Tanah itu kan hanya lapisan bumi yang berada paling atas di tanah, ya. Sedangkan di dalam tanah itu juga masih banyak isi-isinya, atau di dalamnya sumber-sumber kekayaan alam, ya, termasuk juga nanti ada sumber daya air, ya kan. Nah itu kan agraria. Nah sekarang kalau hanya berbicara masalah tanah, ya, kita tuh sebenarnya belum berbicara tentang keseluruhan, dan memang sekarang ada kecenderungan membuat aturan-aturan yang sektoral. Seharusnya Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan payung daripada Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang mengenai udara, dan lain sebagainya. Anggota PPAT memang dia hanya melakukan satu peralihan hak di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ya kan, khusus mengenai tanah, namanya dia pejabat pembuat data tanah, ya kan. Itu benar ada kaitannya dengan Undang-Undang Pertanahan, tapi kita juga tidak boleh hanya sekedar itu, tapi kita menyoroti dari bagaimana sih politik hukum agraria ini akan dibawa, jangan sektoral. Nah kalaulah memang PPAT mau dibawa dimasukkan di dalam undang-undang rancangan nih kan, baru rancangan rancangan undang-undang pertanahan itu harus dicantumkan dengan jelas, ya, dia harus dicantumkan dengan jelas, dan kemudian kalau perlu diatur juga tidak dalam satu undang-undang. Ini masalahnya karena keengganan dari BPN kan di dalam undang-undang jabatan notaris, kalau nggak salah tuh di dalam pasal 15 ayat berapa gitu ya, huruf berapa gitu ya, itu dikatakan bahwa yang dapat membuat peralihan hak atas itu juga notaris. Tapi kan karena kita berpikirnya sektoral, seringkali amanat undang-undang ini diabaikan oleh institusi pemerintah, ya kan. Harusnya BPN, kalau menurut saya, kalau dia mau legowo, ya bersifat legowo bahwa ini adalah negara hukum, ya harusnya mentaati itu. Undang-undang jabatan notaris mengatakan bahwa notaris berhak melakukan peralihan hak atas tanah. Nah udah itu selesai. Berarti nggak perlu lagi ada PPAT dong? Ya nggak perlu. Berarti digabung jadi satu? Digabung jadi satu aja, kenapa? Ya itu orang setuju terhadap undang-undang jabatan notaris itu. Di dalam pasal 15 kalau nggak salah ayat berapa, itu dikatakan bahwa notaris berhak melakukan peralihan hak atas tanah. Bisa mengangkat persoalan kan itu hanya istilah aja PPAT. Kalau sekarang diganti jadi notaris gimana? Sekarang aja udah setengahnya kok. Kalau dulu pakai belangko, kok sekarang nggak pakai belangko kan? Walaupun secara formal masih ketentuan-ketentuannya itu kan masih ditentukan oleh BPN. Tapi kan dalam progres itu selanjutnya notaris kan bisa berkreativitas itu tidak seperti belangko kan? Nah itu lah kalau menurut saya. Jadi wisdom ya, kenegarawan itu kan harus ditunjukkan oleh semua instansi ya, bahwa bagaimanapun di Indonesia ini kan negara hukum,
Ya, betul. Ya, negara hukum yang harus tunduk kepada undang-undang supaya gini. Jadi kalau kita teorinya Hans Kelsen gitu kan, dengan Stephen Bow teori itu kan hukum itu tidak boleh saling bertabrakan, ya kan? Karena itu akan mengakibatkan disorder dan uncertainty, ya, tidak ada kepastian hukum. Kalau dalam suatu masyarakat sudah tidak ada kepastian hukum, maka masyarakat akan mencari kepastian hukum dalam tanda kutip terserah dia. Ya makanya kan kita perjuangannya tidak boleh sektoral seperti itu. Kita kan harus dalam satu kerangka hukum yang menyeluruh, komprehensif, itu kan. Kita jangan egosentris, ya kan. Kalau memang nanti akan ada lagi undang-undang kemudian adakan lagi, kan nanti ini ada suatu pertentangan di dalam pembuatan legislasinya ini. Misalkan di Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan notaris berhak membuat peralihan hak atas tanah. Nanti di dalam Undang-Undang PPAT ini gimana? Negara ini kan disorder. Ya, negara ini disorder dong. Iya, betul. Buat apa? Hukum itu kan untuk apa? Untuk ketertiban, order, bukan disorder. Kan bahaya kalau begini. Nah, berarti apa nih? Hanya politik hukum itu harus kita tegakkan. Mau dibawa kemana sih arah politik hukum agraria itu? Ya kan? Aku kan menulis. Bagaimana ini politik hukum agraria ini? Nah sekarang contohnya kayak saya kritik ya. Kementerian Agraria dan BPN serta apa tuh? Tata ruang. Nah, tapi kan sekarang apa yang sedang dilaksanakan dalam prakteknya kan hanya masalah pertanahan. Tata ruangnya tidak. Agrarianya pun tidak. Karena saya katakan tadi, agraria itu kan mencakup air, udara, bumi, dan yang ada terkandung di dalamnya sumber kekayaan seperti pertambangan, ya kan? Ya kan? Itu tambang emas, itu kan termasuk di dalam. Nah sekarang kalau tanah, itu kan hanya ngurusin tanah. Lapisan luar aja berarti. Lapisan luar, bahwa bumi itu, tanah itu adalah lapisan luar daripada bumi. Jadi parsial sekali. Jadi kalau menurut saya, Undang-Undang Pokok Agraria ini tetap sebagai undang-undang, ya kan, yang memayungi seluruh persoalan keagrariaan. Tapi di yang lainnya, apa perlu dibuat suatu undang-undang, kan harus dipertanyakan lagi. Lebih baik sudahlah, yang lainnya dipakai peraturan-peraturan pemerintah, ya, sehingga dia bermuara kepada satu undang-undang pokok agraria mengenai perairan. Kalaupun dibuat itu satu undang-undang, tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pokok agraria. Induknya tetap satu. Induknya tetap satu. Ini loh payung hukum. Undang-undang pokok agraria. Undang-undang pokok agraria. Oke. Terus kemudian juga berlanjut harus meninduk kepada Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 ayat 3. Pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus diperuntukkan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan kemakmuran masyarakat.